Shalom Jemaat GKI Klasik Solo dimanapun saat ini saudara berada. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Bina Iman GKI Klasik Solo tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Mari saudara dimanapun saat ini saudara berada, mari kita datang memohon hikmat sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk rahmat dan berkat yang terus menyapa kami. Oleh karena kasih-Mu lah, kami terus dapat menjalani hidup hari demi hari. Untuk itu saat ini kami kembali rindu mendengarkan sabda Tuhan, supaya hidup kami semakin tajam seteru dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah istilah yang kemudian berkata bahwa no action talk only, atau disingkat dengan NATO. Istilah ini menunjukkan bagaimana ada banyak orang yang seringkali terjebak pada omongannya saja. Mereka lebih banyak menggunakan retorika, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang indah untuk mempengaruhi setiap kita, tapi kita tidak dapat melihat aksi dari yang mereka lakukan. Dan kalau kita sadari, akhir-akhir ini para pemimpin kita juga menerapkan istilah ini di dalam kepemimpinannya. Mereka seringkali menggunakan bahasa yang indah, mereka menunjukkan keintelektualan mereka terhadap pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Tetapi kita tidak dapat melihat aksi nyata dari perkataan-perkataan mereka. Itu artinya kehadiran mereka tidak menjadi berkat, karena mereka tidak dapat menunjukkan aksi nyata dari apa yang mereka katakan. Sehingga kita bisa menangkap bahwa motivasi mereka dalam mempengaruhi kita tidak lain hanya untuk kepuasan diri. Ketika jabatan sudah didapatkan, ketika kedudukan sudah mereka miliki, mereka menjadi lupa terhadap janji-janji mereka, terhadap perkataan-perkataan mereka. Untuk itu kita perlu belajar dari beberapa tokoh di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang 28 sampai dengan 30, tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego yang berjuang untuk bukan hanya beriman, tapi menunjukkan iman itu secara nyata. Mari bersama kita membaca dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah maupun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, kisah ini mungkin sudah sangat kita kenal, bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego dikatakan menunjukkan iman di tengah bangsa Babel. Secara khusus mereka menunjukkan kepada Raja Nebukadnezar ketika mereka tidak mau untuk menyembah patung atau Allah dari bangsa Babel. Ketika mereka dihukum untuk masuk di dalam dapur perapian, apa yang terjadi? Mereka tidak terbakar. Bukan karena hebat mereka, karena memiliki kulit yang tebal, tetapi karena mereka memiliki iman yang utuh kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka menunjukkan itu dalam perkataan, Tuhan menyertai mereka. Sehingga dalam peristiwa yang begitu besar tadi, mereka dilindungi dan dijagai Tuhan. Untuk itu mari kita juga mau belajar dari ketiga tokoh ini, dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mari kita belajar untuk bukan hanya sekedar beriman, tetapi menghadirkan diri sebagai orang percaya yang bukan hanya dapat berkata-kata dengan indah dengan kesaksian kita, tapi kita bersaksi bahwa memang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dan itu mempengaruhi cara hidup kita.
Maka ketika Yesus hadir dalam diri kita, apa yang menjadi perkataan kita, apa yang menjadi tindakan kita, benar-benar kita perhatikan. Kita bukan hanya menjadi berkat dengan perkataan saja, tapi kita hadir secara nyata dengan aksi nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita tentu merindukan orang-orang percaya di Indonesia untuk dapat memiliki sikap iman sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena belakangan ini orang hanya sekedar bersaksi dengan kata-kata indah. Tapi mari bersama kita melakukan kesaksian, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Sebab aksi justru lebih memiliki makna yang lebih dalam. Untuk itu mari bersama-sama kita berjalan di dalam identitas kita. Mari kita tunjukkan kehadiran Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan mari kita bersama menjadi berkat bagi siapapun saja. Karena Tuhan menghendaki setiap kita untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari bersama kita berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita tidak hanya dapat berkata-kata, tapi kita dapat menunjukkan iman kita di dalam tindakan yang nyata. Kiranya permenungan ini boleh menolong kita untuk menjalani hidup hari demi hari. Mari bersama kita akan menutup kembali permenungan ini di dalam doa kepada Bapa. Kita berdoa. Bapa, ajarlah kami untuk tidak hanya sekedar beriman, tapi biarlah ketika kami beriman kepada Tuhan, kami dapat menunjukkannya di dalam aksi yang nyata. Maka Bapa, kami tahu ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Tapi kami percaya Tuhan Allah akan terus melingkupi dan memberikan kekuatan kami, supaya kehadiran kami benar-benar menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk permenungan di hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah Bina Iman kita pada hari ini. Selamat berjuang di dalam iman kepada Kristus, dan kiranya Tuhan terus menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.